Selamat pagi semua para pembelajar marketing di mana saja berada. Boleh hari ini datang belajar bersama kami di program Magister Management Universitas Diponegoro. Hari ini kami belajar bagaimana menggunakan pendekatan HOTS, High Order Thinking Skills Learning, di dalam mempelajari ilmu marketing, baik teori dan aplikasi-aplikasi strateginya. Seperti saya sering menyampaikan pada berbagai pertemuan sebelumnya, sudah saatnya kita berpikir untuk mengasah logika kita dari sekedar mengerti atau menghafal, atau mari kita belajar membangun kekuatan analitikal kita, kekuatan logika kita untuk bisa mengembangkan gagasan-gagasan berpikir yang lebih maju. Dan pendekatan itu bisa kita capai, kita lakukan dengan teknik belajar yang namanya HOTS, High Order Thinking Skills Learning. Pembelajaran untuk mendorong munculnya skill berpikir tingkat tinggi. Nah, apa yang akan kita lakukan di dalam program studi MM selalu bertahun-tahun kami menggunakan sebuah pendekatan skenario building sebagai sebuah alat dalam HOTS. Skenario building mengajarkan kita logika berpikir dan bertindak. Kita berpikir dan bertindak mengikuti sebuah alur logika yang kita kembangkan. Seperti sering saya katakan, kadangkala kita berpikir tidak logis atau kita berpikir tidak rasional. Itulah sebabnya orang-orang seperti Kapner dan Trego menulis buku yang sangat penting, yaitu Menjadi Manajer yang Rasional. Mengapa demikian? Ya karena kadangkala kita berpikir tidak rasional, akibatnya bertindak pun tidak rasional. Nah, pendekatan yang kita gunakan adalah pendekatan input, proses, dan output. Pendekatan ini memudahkan kita mengatur proses berpikir kita, dan lebih lanjut adalah proses bekerja kita sehari-hari. Dan dalam sekolah, dalam kampus, berarti membantu kita menata proses belajar kita melalui pendekatan skenario. Sebuah skenario dibangun melalui logika IPO atau AIPO, input, proses, dan output. Artinya, kalau kita mengelola input dengan baik, memiliki input yang baik, mengelolanya, mengembangkan input itu, maka input ini akan membantu kita dalam mengelola proses pencapaian tujuan kita. Ya, setiap perusahaan pasti bekerja melalui sebuah proses. Organisasi untuk mencapai sebuah tujuan pasti memproses banyak hal. Nah, kalau kita ada input yang baik, maka memungkinkan kita mengembangkan proses yang baik, sehingga pada akhirnya kita boleh mengharapkan adanya output yang baik. Nah, bagaimana proses itu bisa kita ikuti? Mari kita belajar hari ini bersama kawan-kawan di program Magister Manajemen Undip semester 1. Baik, mari kita sama-sama belajar pada bagian berikut ini. Oke, baik. Jadi sudah semuanya, tadi kita belajar ada cara berpikir LOTS, Low Order Thinking Skills. Untuk kita belajar pun namanya Low Order Thinking Skills Learning. Satu adalah yang namanya HOTS, High Order Thinking Skills Learning.
Pembelajaran yang orientasinya agak derajat tinggi, yang satu derajat bawah. Pembelajaran derajat bawah itu atau LOTS itu yang modelnya seperti kalian biasanya hafal. Banyak kali hafal dan kita tidak berpikir dengan logis. Dan itu menyebabkan nanti kita akan kesulitan dalam menganalisis apapun yang kita hadapi. Oleh karena itu, kita akan mengubah cara berpikir kita pada konsep yang namanya HOTS. Nah, bagaimana itu dilakukan? Kita akan lihat dalam pola kasus yang kita pelajari, ya, kasus PT AGC yang sedang kalian analisis, yang kinerjanya menurun drastis, hampir bangkrut, nyaris bangkrut. Nah, oleh karena itu kita akan menganalisis sebab ini. Lah, bagaimana menganalisis sebabnya? Mari kita perhatikan prosesnya seperti yang tadi saya gambarkan dalam slide sebelumnya. Saya ulangi slide itu. Oke, jadi tadi saya katakan buku ini menjadi sangat penting untuk kita baca, kita pelajari, sebab kadangkala kita ini berpikir dan bertindaknya tidak rasional. Nah, mari kita pelajari contoh cara berpikirnya. Ya, tadi kalian sudah sampaikan sebab-sebab yang diduga dari PT AGC atau kebangkrutan PT AGC itu. Ya. Nah, mari coba kita dalami kasus ini dengan pendekatan ini. Saya selalu mengatakan, apa itu masalah? Masalah mesti merupakan sesuatu yang tidak beres. Ya, sesuatu penyimpangan, orang katakan, ya, problem is a statement of deviation. Sesuatu yang menyimpang. Tentu yang menyimpang itu kalau menyimpang positif mungkin tidak terlalu jadi masalah. Tetapi kalau penyimpangannya negatif, itu biasanya jadi masalah besar. Dan kita bayangkan bila terjadi masalah pada sebuah titik, kita perlu mengenali kapan masalah itu terjadi. Dan kita bilang misalnya di sini, oh, masalah terjadi pada tahun 1980. Berarti masa waktu di mana terjadi masalah, kita sebut masa sekarang. Sementara waktu di mana tidak terjadi masalah, kita sebut masa yang lalu. Ya kan? Sementara besok-besok kita belum tahu, yaitu namanya masa yang akan datang. Nah, pertanyaan kita yang utama adalah di mana letaknya sebab kalau kita ingin cari tahu sebab itu. Mengapa? Karena dengan memilah berdasarkan ini kita bisa menduga. Kita bisa menganalisis di mana kira-kira letak sebab itu. Mengapa kita perlu belajar memastikan sebab? Karena kalau sebab itu salah, maka solusi yang kita kembangkan pun tentu saja salah. Nah, oleh karena itu kita perlu pastikan benar. Nah, karena itu saudara-saudara sekalian, tadi saya tanya, ya, dalam kasus tadi yang saudara kita atau ponakanmu tidak naik kelas. Tadi kalian beri jawaban, ya, contoh jawaban. Ini ada ponakan yang tidak naik kelas. Menurut kalian karena dia kurang belajar. Oh, dia kurang belajar, ya pantasan aja dia tidak naik kelas. Ya logis. Logis menurut apa? Menurut daya hafalan yang ada di kepala kita. Tolong diingat, di kepala kita sudah ada persediaan sebab-sebab yang kita dapat dari mana? Kita dapat dari macam-macam pengalaman kita di masa yang lalu. Ada semua di kepala kita. Kita ada pengalaman masa lalu
yang bisa mengatakan, oh ya kalau anak tidak naik kelas ya mesti karena kurang belajar. Itu. Dari mana kita ambil itu? Ya karena ambil dari kepala kita. Lebih-lebih karena kita udah pernah hafal, oh biasanya karena begini, begini, begini. Nah, ini yang ingin kita bahas. Apakah sesuatu yang kita hafal itu pasti tepat? Sesuatu yang udah ada di kepala kita pasti tepat untuk menjelaskan sebab. Ya, maka yang kita akan analisis adalah menggunakan pendekatan Kapner tadi. Nah, tadi kita ambil contoh. Ditanya ponaanmu tadi tidak naik kelas karena belajar 1 hari cuma 1 jam. Tetapi tolong dicek. Semester lalu atau tahun yang lalu, anak ini kan juara kelas. Ingat ya, semester lalu atau masa lalu, di mana tidak terjadinya masalah ini kan. Masa yang lalu, ponaanmu ini kan juara kelas. Lalu kita tanya sama ibunya, Bu, lah, piye sinaunya anak ini, gimana belajarnya dia? Semester lalu apa belajarnya rajin? Tiap hari belajar lama. Dijawab oleh ibunya begini. Wah, anak ini sama aja gitu. Tahun lalu juga belajarnya cuma 1 jam. Tapi ya heran, dia juara loh. Nah, sekarang juga belajarnya 1 jam. Tetapi malah udah naik kelas. Jadi sebab yang sama ini ada di masa lalu, juga ada di masa sekarang. Kalau begitu pertanyaannya, bolehkah ini kita anggap logis menjadi penyebabnya? Tidak logis kan? Lalu waktu dia juara juga belajarnya sehari cuma 1 jam. Lalu waktu dia ulang kelas juga belajarnya 1 hari 1 jam. Ya berarti jelas bukan ini dong yang menjadi penyebab. Mesti ada sesuatu yang terjadi di situ yang harus kita gali. Dan galinya di mana? Bukan di masa yang lalu, karena masa lalu kan tidak ada masalah, tidak ada ketidakberesan. Bukan di masa yang akan datang, karena tidak relevan masa yang akan datang, belum terjadi. Karena itu yang harus kita kenali adalah apa? Di sekitar masa sekarang. Apa yang terjadi yang bisa membantu kita menjelaskan penyebab dari masalahnya. Ini kasusnya terjadi seperti ini, yaitu pada tahun 1980. Berarti sebelum kejadian ini kita sebut masa lalu, berikutnya masa yang akan datang. Jadi kalian mengatakan sebabnya perusahaan ini bangkrut adalah produknya kurang inovatif, kurang unik, tidak ada kekhasan produknya. Nah pertanyaan saya, waktu dia jaya di masa lalu, waktu di sini, waktu jaya, apakah produknya juga seperti ini? Ya kan, ya sama juga seragam ini kan, masih sama. Sekarang bangkrut juga jualannya seragam ini. Oke, kemudian kita lihat lagi adalah promosinya kurang, cuman gitu-gitu ya. Coba kita lihat. Tahun lalu waktu jaya juga tidak ada promo besar-besaran, promonya cuman seperti tadi dikatakan dengan sedikit biaya representasi di kasus itu. Sekarang juga seperti itu. Ya. Anda yang bilang resesi, ya tidak mungkin resesi menjadi penyebab. Karena resesi terjadinya tahun 82. Ya, jadi resesi itu terjadinya setelah adanya peristiwa ini. Berarti tidak relevan dong, tidak mungkin itu. Ada yang menulis mungkin ada pesaing. Karena ada di Jayapura. Lah, tapi pesaingnya kapan? Bukan tahun 80. Jadi kita lihat dari semua yang kalian sampaikan, itu ada di masa sekarang,
juga ada di masa lalu. Oleh karena itu tentu tidaklah tepat sebab-sebab itu dipercaya sebagai sebab yang benar, karena sebab itu tidak relevan dengan kasus kita, baik di masa sekarang juga masa yang lalu. Bisa paham ya? Nah, karena itu sekarang tinggal satu pertanyaan. Kalau begitu, bagaimana kita mencari celah, tanda-tanda, indikasi untuk menunjukkan di mana adanya sebab dari persoalan yang kita hadapi? Nah, salah satu jawabannya adalah carilah apa yang terkesan berubah di masa sekarang saat terjadinya persoalan ini. Mari kita mencari apa yang berubah di sini, dan mungkin dari perubahan itu bisa kita kembangkan analisa kita, asumsi kita, untuk mencari pembenaran terhadap sebuah sebab yang kita duga menjadi sebab dari kasus ini. Oke, nah coba kalian buka di kasus itu, carilah di sekitar halaman 2 mungkin, coba lihat apa yang terkesan berubah dalam kasus itu. Karena hanya dengan mengenali perubahan itu, kita mampu menjelaskan kekhasan dari situasi masa sekarang yang berbeda dengan masa lalu waktu jaya semuanya, waktu ndak mumet itu. Oke, bisa jelas ya? Nah, silakan coba lihat apa yang terkesan berubah. Mengarahkan perhatian seluruhnya kepada pasar luar negeri. Lalu kira-kira apa logikanya nanti? Kalau itu menjadi faktor yang kita katakan, wah ini sebabnya. Nalar kita apa ya kira-kira? Pasar dalam negeri sama sekali tidak diperhatikan. Nah, itu sama dong. Sama artinya kan? Coba yang kalian duga sebagai sebab, sebagai perubahan, sesuatu yang berubah adalah tahun 80 semua diarahkan ke luar negeri. Kalau itu, lalu bagaimana caranya kalian mengatakan, oh ya ini sebabnya. Coba buatlah sebuah nalar, coba buat sebuah kalimat. Bagaimana keadaan itu bisa meyakinkan kita bahwa inilah sebab masalah kita. Coba, siapa bisa jelaskan? Saya coba menjelaskan, Prof. Silakan. Untuk logikanya, apabila di tahun 1976 sampai tahun 77 itu PT ABC memberikan produk seragam untuk instansi pemerintahan dan organisasi di dalam negeri, itu karena di tahun 80 fokus ke luar untuk ekspor, makanya di tahun-tahun tersebut, instansi dan perusahaan organisasi swasta di dalam negeri itu mencari produsen lain untuk memproduksi baju-baju kerja mereka. Soalnya tidak hanya untuk fokus ke ABC saja, jadi ke toko yang lain atau produksi baju yang lain seperti itu. Oke, baik Nadia yang kamu bilang ya. Oke, mungkin bisa kita katakan begini. Jadi kita tentu saja tidak boleh mengatakan kalau kita full ekspor ke luar negeri, itulah yang menyebabkan kita bangkrut. Wah lah, ini mencari teori yang mengatakan ekspor menyebabkan bangkrut kan lah susah kan? Kan tidak logis gitu kan? Tetapi kita bisa belajar dari kasus kita, yaitu memang ke luar negeri tidak salah. Ya kan? Tetapi dalam kasus kita diungkapkan bahwa
Perusahaan sepenuhnya ke luar negeri, arahkan semua produknya ke luar negeri. Jadi asumsi yang bisa ditangkap berarti konsumen dalam negeri masih ada yang ngurusi apa enggak? Halo? Ya enggak ada lagi yang ngurusi konsumen dalam negeri karena apa? Lah menurut ceritanya udah semuanya diarahkan ke luar negeri, operasinya semuanya diarahkan luar negeri. Jadi kalau demikian, kita bisa paham sekarang sebab utama perusahaan ini bangkrut bukan karena produknya seragam. Karena kalau seragam menjadi penyebab, logika kita akan mengatakan, lah itu di Kauman dekat Johar. Sejak zaman dulu juga jualannya seragam. Sampai sekarang juga masih jaya jualan seragam. Barangnya sama kan? Ya. Tapi kita katakan apa? Karena konsumen ditinggalkan, padahal ilmu marketing mengatakan konsumen itu adalah aset perusahaan. Bahkan kita bilang customer equity, consumer equity, modal pelanggan, modal konsumen. Lah karena kita tidak layani lagi, jadi asumsi kita, oh ya logis lah. Lalu dia pergi beli tempat orang lain. Dan nanti pada saat kita kembali, ya produk barangnya yang kita bawa untuk ke mereka, ya mereka tidak ada lagi kan, karena mereka udah pergi ke perusahaan yang lain. Jadi saudara-saudara semuanya, itu yang kita bisa duga sebagai sebab. Ya. Nah, salah satu cara pembelajaran HOTS ya, adalah dengan konsep skenario building. Apa itu skenario building? Atau program pengembangan skenario strategi. Ya. Ini adalah sebuah cara berpikir logis, membangun cara untuk menyelesaikan sebuah strategi, ya, dengan pertimbangan pada input, proses, output. Dalam artian begini, bila ada input yang baik, atau bila input itu kita kelola dengan baik, ini akan membantu kita untuk membuat proses pencapaian tujuan kita, proses pencapaian penciptaan output kita menjadi lebih baik. Kalau prosesnya menjadi lebih baik, maka outputnya menjadi lebih baik. Nah, karena itu waktu kita membuat skenario, boleh berpikirnya input, proses, output. Nah, apa saja input? Ya sangat banyak. Yang kita namakan input mungkin adalah sumber daya manusia, mungkin aset-aset pemasaran, mungkin kapabilitas pemasaran, relational assets, relational capability, relational experience, social capability, hard skill, soft skill, innovation skill, innovation capability, selling skill, dan lain sebagainya. Bisa kita anggap sebagai input kita. Dan input ini kita gunakan untuk proses kerja. Yaitu kita bilang apa? Kalau memiliki input yang baik, sangat mungkin nanti proses perencanaan kita akan menjadi lebih baik. Proses interaksi kita menjadi lebih baik. Proses membangun relationship kita menjadi lebih baik. Proses apapun menjadi lebih baik. Kalau ini lebih baik, harapannya adalah outputnya lebih bagus. Nilai penjualan meningkat, market share meningkat, volume penjualan meningkat, dan lain sebagainya. Jadi logikanya adalah input, proses, output dalam sebuah logika sebab akibat yang baik. Karena itu tiap kali kita bekerja,
ya kita akan berpikir ini. Oke, saudara bekerja ditugaskan oleh bosmu, sudah oke. Sekarang silakan kalian kembangkan promosi yang baik. Ya, kita bertanya, kita butuh input apa ya supaya perancangan dan implementasi promosi yang baik bisa bagus. Oh ya, kita perlu copy designer yang bagus, kita perlu pembuat storyboard yang bagus dan lain sebagainya. Wah, kalau ini bagus, nanti ya proses pengembangan iklannya lebih bagus atau apa, sehingga nanti mungkin kenapa akibatnya mungkin orang penangkapan konsumen, penangkapan target pendengar pada promosi yang kita buat menjadi lebih efektif dan lain sebagainya. Nah, karena itu waktu kita membuat skenario, berpikirnya sebab akibat seperti ini. Contoh kita tanya, bagaimana caranya saya meningkatkan kinerja pemasaran? Caranya adalah, boleh mau mulai dari input, boleh. Yaitu kita tulis pertama, kita harus memiliki kualitas R&D yang baik. Nah, apa yang kita lakukan di sini? Tentu kita bicara mengenai kualitas R&D yang baik, ya berarti kita rekrut ahli-ahli pengembangan produk yang bagus, orang-orang tenaga periset yang baik, kita melatih mereka. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang kita lakukan pada setiap elemen input ini. Lalu kita bilang apa? Kalau kita memiliki R&D yang bagus, yaitu orang-orang yang terampil, yang terdidik, terlatih, maka akibatnya adalah apa? Waktu kita ingin menonjolkan diferensiasi dari produk kita, kita lebih mudah, prosesnya lebih mudah, lebih baik. Kalau kita memiliki kapabilitas inovasi yang bagus, maka memudahkan kita untuk nanti mengindra pasar yang baik. Sehingga karena itu makin mampu kita menambah kekuatan-kekuatan inovasi teknologis pada produk kita dan lain sebagainya, sehingga pada akhirnya daya tarik produk bisa lebih menarik. Kita bisa membuat produk menjadi lebih menarik dengan ini setelah adanya kegiatan-kegiatan pendahuluannya, dan akibatnya market share atau kinerja pemasaran atau omset penjualan atau pertumbuhan penjualan, apapun yang disebut kinerja pemasaran, bisa meningkat. Jadi rangkaian proses sebab akibat seperti ini tentu di dalamnya berisi kegiatan-kegiatan. Ya. Nah, kegiatan-kegiatan itu adalah isi dari seluruh konten skenario yang kita buat untuk menyelesaikan masalah kita tadi. Nah, karena itu sudah semuanya. Tadi kita sudah tahu ya bahwa kinerja pemasaran PT AGC itu hancur-hancuran karena apa? Satu sebabnya adalah karena kita kehilangan pelanggan, atau dengan kata lain ya, customer equity kita jelek, pengelolaan pelanggan kita jelek. Lah kalau kita tidak ada pelanggan, ya sukar mengharapkan adanya omset, adanya kinerja marketing. Kalau gitu, dengan menggunakan pendekatan skenario building ini, input versus output, silakan mari kita merancang solusi dengan kotak-kotak seperti ini. Tetapi ingat, di dalam masing-masing kotak ini ada kegiatan-kegiatan manajemen yang kita lakukan, sehingga kita yakin kinerja akan bisa dihasilkan. Nah, mari kita lihat ya. Jadi kalau kita belajar dari kasus kita tadi, saya katakan kinerja pemasaran akan tinggi kalau kita memiliki portofolio pelanggan yang kuat. Portofolio pelanggan artinya kumpulan-kumpulan pelanggan. Mungkin ada pelanggan yang kelas besar, kelas menengah, kelas kecil, atau kota, desa, macam-macam tipe kategorisasi silakan bisa dilakukan.
Nah, lalu dari sini kita ngembangkan arah strategi seperti anak panah ini. Nah, apa artinya? Mari kita lihat di sini. Jadi hubungan antar kotak tadi, antar momen itu, ini harus menggambarkan sebab akibat. Bila di sini ada penyebabnya, berarti anak panah ke sana akibatnya. Nah, tolong diperhatikan bahwa setiap kotak, contohnya kotak A dan B, ini harus merupakan kotak-kotak yang berisi kegiatan eksklusif, bukan inklusif. Artinya apa? A bukan wujud dari B, atau A ya bukan berisi elemen-elemen B. Demikian juga B bukan berisi elemen-elemen A. Nah, karena itu coba kalian lihat contoh ini. Ini betul apa salah? Kemampuan inovasi yang baik akan meningkatkan produk yang inovatif. Ini eksklusif apa inklusif? Ini inklusif. Mengapa? Karena ya, mengapa dia inklusif? Karena kalau kita tanya, Bapak itu bilang, wah kami punya kemampuan inovasi yang baik. Lah apa buktinya? Ini loh barang-barang yang kami buat bagus, teknologi kami baru dan sebagainya. Jadi kalau begitu kita mengatakan apa ya? Ini kan wujud daripada ini adalah ini. Kita tidak bisa mengatakan ada kemampuan inovasi kalau kita tidak lihat di situ ada produk yang inovatif kan. Nah, tapi kalau skenario kita itu eksklusif, maka akan jadi seperti ini contohnya. Bila kami memiliki kemampuan inovasi yang bagus, punya tenaga inovasi yang cukup, bukti sudah pernah menghasilkan barang-barang inovasi dan baik, ini akan membuat kami nanti mengembangkan strategi positioning produk kami menjadi lebih mudah. Dan seterusnya. Jadi proses seperti ini yang kita sebut dengan hubungan antar momen dari skenario kita yang bersifat eksklusif. Karena itu saudara-saudara sekalian silakan kembangkan seperti ini. Ya, silakan tuh PT AGC bahaslah untuk setiap kotak ini apa saja dengan logika eksklusif seperti tadi dan gambarkan isi kegiatannya apa sehingga secara logis kita mengatakan bila A ini dilakukan dengan baik sangat boleh jadi ini akan menjadi lebih baik sehingga portofolio pelanggan kita lebih kuat, maka kinerja bisa meningkat dan PT AGC bisa jaya lagi. Baik, silakan coba ini dalam kelompok untuk menyiapkan skenario kita. Baik, semoga apa yang kita pelajari hari ini dan semoga tayangan ini berguna bagi para pembelajar semuanya. Baik, sampai jumpa pada modul berikutnya, pada kuliah berikutnya.